warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mengucapkan kepada Bapak dan Ibu di ruangan kelas 7C ini dalam rangka acara Desiminasi CGP Angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Bersama Barat. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa sampai ke alam yang terang benderang dan berpendidikan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita masuk saja pada susunan acara Desiminasi CGP Angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Bersama Barat. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Talamal yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Asmani dari SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu, kurang bersemangat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesempatan pada hari ini untuk dapat berkumpul di ruangan lokal kelas 7C ini dalam rangka mengadakan sekolah penggerak yang ada di sekolah kita, yang mana 2 orang, Pak Supriyadi dan Bu Mira Susanti. Kemudian saya selaku mewakili sekolah kita di SMP Negeri 3 Talamal ini, kami sangat bangga sekali, senang sekali dengan adanya yaitu guru yang diutus sebagai sekolah penggerak ini. Untuk kedepannya ada perubahan yang lebih kita inginkan untuk lebih bersemangat lagi kita semuanya sebagai untuk contoh bagi kita guru-guru yang ada di sekolah kita ini semuanya nanti. Kedepannya semoga sekolah kita ini lebih baik, lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, kami sebagai yang mewakili kepala sekolah di sini mengharapkan kita semua bekerja sama dalam rangka yaitu mengadakan sekolah penggerak ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana kalau kita terima untuk sekolah penggerak ini? Lebih bersemangat kita enggak? Iya. Semangat ya Bapak Ibu. Dan mungkin hanya itu sebagai saya mewakili kepala sekolah di SMP Negeri 3 Talamal ini. Untuk kata sambutannya saya ucapkan terlebih dan terkurangnya wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Asmani dari SPD atas kata sambutannya yang sudah disampaikan di hadapan kita bersama. Baiklah, kita langsung saja ke acara inti kita hari ini. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi SPD. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Moderator, Ibu Betty Yulia Fitri yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat berdiri di depan ini di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk langkah pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Supriyadi, SPD, jurusan PPKN, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin terpilih lulus seleksi menjadi guru penggerak yang mana tesnya diadakan di sekolah kita ini. Kemudian lagi wawancaranya secara daring juga dari sekolah kita ini, praktek mengajar juga dari sekolah ini. Sebelum beberapa saat kemudian saya memperoleh SK mutasi ke SMP Negeri 2 Pasaman. Nah, sebagai perkenalan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dengan biodata saya sendiri pribadi. Seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya, ini adalah media ajar yang telah mencoba saya susun, yang mana materinya untuk hari ini seorang guru penggerak itu harus memberikan aksi nyata. Namanya juga belajar ya Bapak Ibu. Dari dalam penyampaiannya nanti bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud mengajari, tapi lebih kepada berbagi apa yang saya dapatkan, apa yang kami dapatkan selama program guru penggerak ini. Secara aktualnya akan kami tampilkan dalam bentuk slide. Insya Allah 1 jam ke depan kami akan menyampaikan materi tentang aksi nyata, yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, karena kami berasal dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seperti senior kami yang ada di sana, Pak Iwan. Jadi terlebih dahulu mendahului acara selalu diselingi lagu nasional. Untuk itu mohon kiranya Bapak Ibu berdiri. Sama-sama kita nyanyikan lagu Padamu Negeri, Bagimu Negeri. Silakan. Marilah sama-sama kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu semuanya, setelah kita menyanyikan lagu pada negeri tadi, baik Bapak Ibu semuanya, setelah kita nyanyikan lagu Padamu Negeri tadi, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya, ada rasa nasionalisme dalam dada kita itu kembali timbul. Dengan seringnya kita menyanyikan lagu nasional, insya Allah rasa nasionalisme itu akan tetap ada. Baik Bapak Ibu semuanya, saya Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 8, akan mencoba mempresentasikan materi yang dikasihkan kepada saya, yaitu budaya positif. Adapun isi daripada aksi nyata ini, slide yang telah kami buat ini, pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua nantinya ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam ada keyakinan kelas, yang terakhir nantinya ada segitiga restitusi. Jadi akan kami coba menjelaskan satu persatu ke-7 poin ini, yang mana telah kami dapatkan materinya selama lebih kurang 1,5 bulan ini. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan, saya akan menanyakan bagaimana kabarnya, tapi jawabannya dengan slogan guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tapi dengan semangat ya Pak Ibu ya. Bagaimana kabar semuanya? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita ulangi sekali lagi biar lebih keras, kalau perlu pecah kaca ini ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah itu moto kita, karena sekolah kita ini juga sekolah penggerak, jadi tidak ada salahnya slogan-slogan seperti itu akan kita biasakan. Kedepannya Bapak Ibu, mungkin dari segi ilmu sudah banyak Bapak Ibu peroleh. Namun ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, ternyata ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang selama ini mindset itu ada di pikiran kita sebagai seorang guru. Lebih kurang 1,5 bulan ini ternyata cara pandang saya sendiri, saya pribadi terhadap siswa sudah ada berubah. Seperti yang ada di depan, ada seorang tokoh nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara. Siapa namanya Pak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Kita masih ingat Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan di Indonesia. Kalau kita putarkan videonya, tapi karena terlalu panjang ya, saya ringkas saja. Dia berjuang sejak dari zaman Belanda, yang mana pendidikan di pribumi kita ini saat itu masih sangat rendah. Seorang manusia yang bernama Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah pribumi pertama yang bernama Taman Siswa. Adapun filosofinya diambil karena Taman Siswa itu Bapak Ibu, dia bukanlah seperti sekolah kita yang kebanyakan sekarang ini. Dia lebih kepada tempat bermain. Anak-anak mencari kesenangan, diberikan kebebasan. Ketika Ki Hajar Dewantara sudah meninggal dunia, Indonesia sudah merdeka, perlahan-lahan filosofinya ini mulai redup. Makanya dengan adanya kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Belajar, dan kalau gurunya merdeka mengajar, ini dicoba dihidupkan lagi. Semangat daripada Ki Hajar Dewantara ini, filosofinya itu diaplikasikan ke dalam kurikulum kita yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Apa pendapat Ki Hajar Dewantara? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik atau kita hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.
Kalau Ki Hajar Dewantara mengibaratkan Bapak Ibu, siswa kita itu ibaratnya tanaman, seperti tanaman. Kita adalah orang yang memelihara tanaman ini. Bayangkan kalau tanaman kita tidak disiram, tidak dirawat, dia tidak akan tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Mungkin dia akan mati, layu, atau ditumbuhi rumput liar dan sebagainya. Begitupun sekolah. Tak kala kita di sekolah, paradigma kita selama ini menganggap siswa adalah objek kita, dan kita adalah yang lebih tinggi dari siswa atau pengatur. Nanti ada di bahasa restitusi, nantinya ada penghukum, ada nantinya menstabilkan identitas dan segala macamnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada gambar ini ada nampaklah anak-anak didik kita. Tatkala kemarin di awal mula kita terapkan kurikulum merdeka, betapa bahagianya mereka. Seolah-olah sekolah itu bukanlah tempat yang mengekang, tapi sekolah yang menyenangkan. Sekolah itu seolah-olah tempat bermain. Dengan wajah ceria, mereka mengerjakan proyek, salah satu proyek kurikulum merdeka, yaitu mengolah bahan mentah, atau pada saat itu kita membuat makanan. Dan juga saat ada siswa yang bermasalah, kita mencoba memakai aplikasi segitiga restitusi. Kita tidak lagi menghukum, kita tidak lagi memberikan sanksi, tapi lebih kepada mengayomi. Baik Bapak Ibu semuanya, biar tidak tegang ya, kita lihat sebuah cuplikan dulu. Kita lihat ada sebuah video pendek yang mana nantinya kita akan ambil ibrah ataupun pelajarannya. Orang pertama, dia melihat batu, ini kan bisa dilangkahi. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Lalu orang yang kedua juga begitu menghindar. Nah, ternyata paradigma orang ketiga bisa mengubah. Mungkin ada nantinya sepeda motor yang tersandung di belakang, ada orang bersepeda, ada anak kecil yang mungkin bisa jatuh di sana. Dia beranggapan dengan melakukan hal yang kecil, dirinya selamat dan orang lain juga selamat. Dan anehnya, orang buta, dia buta, tapi hatinya tidak buta. Nah, silakan lanjut slide-nya Pak. Oh, Bapak Ibu semuanya, karena slide-nya banyak, kita lanjut saja dulu materinya ya. Nanti ada briefing-nya banyak itu, videonya juga banyak. Mohon Bapak Ibu perhatikan ke depan. Ini paradigma dasar pemikiran kita selama ini. Ada namanya stimulus respon. Kebalikannya ada teori kontrol, yang mana kita pelajari di guru penggerak itu. Kita harus mengubah mindset atau kerangka berpikir kita, pola pikir kita terhadap siswa. Kita lihat yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Mungkin menurut kita sama, tapi ternyata berbeda. Siswa kita kan Bapak Ibu, ketika kita di kelas, kan banyak kita lihat anaknya nakal lah, malas, meributlah seperti yang kita lihat di luar sana. Ternyata kita beranggapan dia itu datang ke sekolah ingin mendapatkan ilmu dari kita, ingin belajar dengan tertib. Ternyata tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang dia terpaksa karena orang tuanya menyuruh datang ke sekolah. Ada yang terpaksa datang ke sekolah itu karena dia tidak ingin menganggur. Ada yang betul-betul ingin menuntut ilmu. Kita tanamkan dalam diri kita, ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu mungkin stimulus respon kita selama ini. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya tampil di depan misalnya Bapak Ibu, kalau ditanyalah sama Pak Nasrul, mungkin pendapatnya ada seorang guru yang sedang belajar berbicara. Nah, mungkin itu ya. Lalu tanya lagi sama Pak Wido, oh, dia sedang belajar memberikan materi. Itu juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian lagi selanjutnya,
ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya tidak bisa memaksakan apa yang saya lihat, yang saya rasakan dengan video tadi kepada Ibu Beth. Tidak sama dia. Videonya sama, tapi pandangan kita ternyata berbeda. Di bawahnya lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bapak Ibu semuanya, kita selama mengajar, ya ada yang sudah puluhan tahun mengajar, ada yang dulunya guru saya juga, sekarang mengajar bersama-sama. Tentu sudah banyak sekali pengalamannya. Di dalam hal ini, ada perilaku buruk itu sampai saat ini mungkin kita masih berasumsi setiap perilaku buruk adalah kesalahan. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya anak ke sekolah dikeluarkannya bajunya, betul nggak sampai hari ini kita masih beranggapan itu adalah kesalahan? Atau anak terlambat dia ke sekolah, saya pun juga merasakan hal yang sama. Tapi di dalam teori kontrol itu ternyata siswa kita berperilaku buruk memiliki tujuan. Ada tujuannya. Disadari atau tidak, ketika kita laksanakan testimoni ini kepada beberapa orang siswa sebagai sampelnya, anak yang paling nakal, taruhlah dalam tanda kutip, yang paling nakal di kelas kita, kita panggil, kita dekati secara personal, kita tanya, apa yang menjadi penyebab dia merokok, atau mungkin dia berpacaran, atau tidak masuk, atau berkata kotor, kadang berkata kasar. Ternyata dia punya alasan tersendiri, ada tujuannya. Setelah kami cobakan penelitian sedikit terhadap siswa di SMP Negeri 2, di sana itu dekat dengan pasar, itu pasar Padang 7. Apa yang membuat anak itu berperilaku kasar? Ternyata dari lingkungannya. Dia sering mendengar kata-kata itu, sesampai di sekolah dia menganggap hal itu hal yang biasa, tapi di telinga kita sebagai seorang pendidik tidak baik, tidak etis. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya ada pemaksaan pada suatu bujukan yang gagal. Sementara dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak Ibu, dalam IKM sekarang tidak boleh lagi siswa tinggal, tidak boleh lagi dihukum, hormat pada bendera, push up, kan tidak ada lagi ya. Itu artinya ada pilihan-pilihan, konsensus pilihan baru. Kita ada fase, kalau kita fase D, nanti di tahap berikutnya kita tunda dulu kalau dia belum tuntas. Atau dalam segi perilakunya ada pilihan-pilihan. Kemudian lagi model berpikir menang kalah. Saat kita menghukum siswa, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Siswa takut melakukan kesalahan, bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena takut dihukum. Artinya kita menang, dia kalah. Tatkala tidak lagi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, dia membuat kesalahan lagi. Yang sementara dalam teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Siswa itu ketika dia telah kita tangani dengan baik, dengan memberikan pilihan, saat itulah dia sadar ternyata guru-guru di sekolah itu mengayomi dia, tidak menghukum dia. Selanjutnya, ini karena slide-nya banyak ya, ada budaya positif. Bapak Ibu yang mengajar seni budaya, tidak diragukan lagi apa pengertian budaya. Atau Bu Rida misalnya ya, Bu Rida kan bisa kita lihat dalam dia ke sekolah. Bu Rida misalnya, dia selalu berkata-katanya pelan, sopan, lemah lembut. Itu dilakukan terus menerus, sehingga dikatakan itu budaya. Lama-lama menular ke orang lain yang dekat Bu Rida, menular. Begitupun dengan hal yang negatif. Lama-kelamaan dia akan menjadi budaya. Anak membolos sekolah, lama-kelamaan jadi budaya itu. Kemudian dia membolos terus. Budaya adalah kebiasaan. Kemudian positif adalah kebaikan. Lawannya apa, Bu? Negatif gitu ya.
Maka dengan kata lain, budaya positif itu adalah kebiasaan baik. Ini sengaja ini Bapak Ibu. Karena hati saya masih terpaut di SMP 3, foto-fotonya diganti. Dibilang sama Bu Mira itu ketika tampil, diganti semua foto-foto SMP 2 itu masukkan SMP 3. Ini merupakan kebiasaan baik. Budaya, dengan kata lain, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Setelah lebih dari 1 tahun kita cobakan ya Bapak Ibu implementasi kurikulum Merdeka. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkannya? Mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka ini atau K13 dari segi administrasi gurunya? Mungkin lebih sulit IKM ya Pak Bubet, kalau administrasinya lebih banyak yang harus kita buat. Tapi dalam segi pelaksanaannya bagaimana Pak Ibu? Apakah Bapak Ibu bahagia dengan kurikulum Merdeka ini? Alhamdulillah, sejauh ini bisa berjalan dengan baik ya Bubet. Nah, itu artinya kita sekarang telah menciptakan sebuah kebiasaan baru di sekolah kita, yaitu budaya positif di SMP Negeri 3 Talamau. Lalu sebelumnya apakah negatif? Kalau sekarang budaya positif, sebelumnya apakah negatif? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Artinya budaya positif itu berkelanjutan. Kita kalau tidak berjalan akan diam di tempat. Kita berubah terus, bergerak. Makanya slogan kita itu guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau kita jalan di tempat, kita akan jauh sekali tertinggal. Nah, ini kurang jelas nampaknya, saya bacakan Pak Ibu. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Yang dilakukan di sekolah kita Bapak Ibu, ini nilai plus ini. Ketika sampai di SMP 2 Pasaman, anak-anak setiap pagi tidak baris Bapak Ibu. Tidak berbaris. Dia berbaris hanya di awal-awal semester. Masuk saya ke SMP 2 bulan 2 itu, pas latihan CGP, saya ajak anak itu lagi. Setiap hari berbaris di depan kelas itu. Bukan sekali di awal semester saja. Apa yang terjadi? Saya lakukan terus-menerus tanpa peduli kelas lain. Tetap siswa itu saya suruh berbaris. Awalnya dia tertawa-tawa, tidak serius. Saya lakukan setiap pagi, setiap saya masuk pagi. Apa yang terjadi? Kelas lain mengikut. Kemudian sekarang menjadi kebijakan di sekolah. Dimasukkan kebijakan di sekolah. Kalau mengaji, membaca Al-Quran sudah ada. Tapi tidak secara bergiliran. Kita kan bergilirannya. Saya buat hal yang positif dari sini ke sana. Harus bergiliran. Ternyata ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, situ ketahuan. Kalau biasanya siapa yang mau mengaji. Ternyata ada yang tidak hafal. Kalau kita buat secara bergiliran, dia akan tahu kapan saatnya dia itu jadwal dia mengaji, dia harus persiapkan diri. Kadang-kadang sampai tidak hadir dia saat itu, karena takut mengaji. Nah, itulah Bu. Kemudian lagi, budaya positif yang mencoba saya terapkan juga, membaca Asmaul Husna. Seperti sewaktu jadi walas kelas 7A, saya tuliskan di dinding, kasih reward anak menghafal. Ternyata sampai di sana sudah ada Asmaul Husnanya dibaca, tapi tidak semuanya hafal. Sama juga lah dengan sekolah kita. Jadi dengan saya tempelkan di dinding, buat besar-besar di kelas, saya jadi walas 86. Setiap masuk nampak dia Asmaul Husna. Tidak ada niat membacanya, setiap masuk nampak. Budaya positif atau kebiasaan yang baik itu memang harus kita lakukan. Kapan dilakukannya? Mulai dari saat ini juga. Bagaimana dengan lain? Tidak kita pedulikan. Yang penting kita harus berbuat, lakukan dari sekarang. Nah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Saya minta nantinya Bapak Ibu memberikan jawabannya. Pertama, apakah hukuman, ini apakah sebetulnya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu pertanyaannya.
Mungkin ada Bapak Ibu yang berpendapat, bagaimana pendapatnya? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ayo, siapa kira-kira bisa memberikan pendapatnya, Bapak Ibu? Tergantung hukumannya, Pak. Ya, silakan pakai mic. Ya, itu aja jawabnya tergantung hukumannya. Alasannya Bu, dia kan ini hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Contohnya di sekolah itu anak itu kan terlambat datang ke sekolah, Ya. udah lewat dari jam sekolah kita. Kemudian yang kedua ada anak yang merokok di sekolah. Yang ketiga ada melanggar di dalam jadwal jam pelajaran. Kemudian kita kasih hukuman, tentu hukumannya berbeda-beda. Jadi tergantung dari hukuman tersebut. Kalau seandainya hukuman itu kita berikan kepada anak tersebut yang bisa untuk mendisiplinkan anak itu di sekolah kita, ya lebih baik dapatlah, yaitu dari segi positifnya. Tetapi tergantung dari hukuman yang kita berikan kepada anak itu, kalau tidak rasanya akan memberikan ke dampak positif dan tidak bisa juga anak itu disiplin, Pak. Mungkin itu yang dari saya. Untuk Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Kita minta satu lagi lah ya. Kita ingin pendapat yang mungkin pandangan berbeda. Silahkan Pak Nas. Ya, Ya, boleh. Bapak Ibu semuanya, ada yang mau pendapat lagi? Cukup. Nampaknya ini kurang semangat ya. Pak, kita apa dulu, ice breaking dulu Pak. Kita putarkan sebuah senam. Senam kita dulu Bapak Ibu ya. Entahkah senam ini pernah dicoba? Saya tidak tahu. Saya comot saja videonya. Kami kemarin senam juga, Pak. Ada senam nih, tangan diputar-putar. Biar lebih semangat lagi, biar fresh. Oh, untuk senam. Sebentar, Pak. Mohon dikondisikan dulu bangkunya Bapak Ibu. Kita senamnya di bangku kita saja. Berarti kita ada bergerak sedikit. Jangan sampai piringnya jangan sampai terbang ya Pak Ibu. Gelasnya, bangkunya kondisikan. Dimohon berdiri semuanya. Oke, kita mulai. Pak, kita mulai Pak. Kita senam sama-sama ya Pak Ibu. Saya juga senam. Walaupun gerakannya saya tidak hafal sebetulnya, tapi kita lihat saja depan. Diputar
luar biasa ya Bapak Ibu goyangnya. Apalagi Bu Itrawati. Luar biasa sekali. Semangat. Sangat semangat. Ibu, kita saksikan video berikut ini. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari tayangan video tadi kita bisa melihat videonya pendek, hanya satu batu, kemudian lewatlah 4 orang, termasuk orang terakhir yang buta, yang kemudian membuang batunya. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira pelajaran atau hikmah daripada kita melihat video ini? Silahkan siapa yang bisa memberikan pendapatnya. Ayo Bapak Ibu, ini masih pagi. Silahkan angkat tangan ya Pak Ibu, siapa yang ingin berpendapat tentang cuplikan video pendek dengan judul Batu ini. Baik, silahkan kepada Ibu Beth. Dari video yang kita saksikan tadi, saya juga agak kurang connect pada bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir tadi mungkin yang mengangkat orang buta ya. Jadi yang ada 4 tadi, yang pertama tidak dilewati saja, yang kedua pun dilewati saja, yang ketiga anak kecil akan mengambil, kemudian ditahan sepertinya dilarang oleh ayahnya, dan yang terakhir adalah yang mengambil tuh orang buta, mungkin karena tersandu. Jadi kalau menurut pendapat saya di sini, kebaikan itu bisa kita lakukan dari arah mana saja dan tidak melihat kalau di sini mungkin kebutuhan lagi ya, karena orang yang sempurna ibaratnya dari yang pertama, kedua dan ketiga tidak melakukan hal yang positif, tetapi pada bagian yang keempat karena kebutuhan, karena dia terbentur maka dia buang batu tersebut, dan itulah pada bagian keempat baru yang bisa membuang batu itu, karena mungkin akan menghalangi orang berikutnya yang akan lewat. Jadi seperti itu mungkin. Jadi kebaikan ini tidak datang dari orang yang umpamanya sempurna dan segala macamnya, tetapi mungkin orang yang serba kekurangan pun bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa menilai manusia ini yang sempurna itulah yang akan lebih baik, dan yang kekurangan itu banyak sekali kekurangannya, tetapi lebih kepada kita tidak menilai manusia dari kelebihan dan kekurangannya. Mungkin seperti itu Pak Puri dari pandangan saya. Baik, luar biasa sekali, beri aplaus dulu Pak Ibu. Pandangan dari Ibu Beth tentang cuplikan video tadi luar biasa ya. Kita telah mendengar panjang lebar penjelasan dari Ibu Beth. Kita minta satu orang lagi, siapa kira-kira Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya dari tayangan video tadi. Silakan angkat tangan Bu. Baiklah, kalau kita perhatikan dari video-video yang tadi, sudah satu orang yang lewat tidak dipedulikan ada halangan berupa batu yang di jalan. Sudah 2 orang yang lewat tidak juga mempedulikan ada halangan dan berupa batu di jalan. Kemudian 3 sampai ke 4, yang mana yang dikatakan Bu Bet tadi juga, setiap ada kekurangan manusia itu adalah pasti ada kelebihannya. Kemudian yang namanya manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah malaikat dan Allah. Kemudian begitu di jalan itu kalau kita perhatikan masih banyak yang kurang manusia atau masyarakatnya untuk kepentingan umum itu berbuat baik. Tapi malah yang dia merasa kekurangan fisiknya, malah dia yang mengangkat dan membersihkan jalan dari batu-batu yang
berserakan di jalan tadi. Jadi kita salut kepada orang yang peduli dengan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya sendiri. Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Boas. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa ya penyampaian daripada dua orang guru kita. Itu memang benar adanya. Dan ternyata ada seorang filosof, Stephen R. Covey namanya. Dia menggambarkan begini. Bila kita ingin membuat kemajuan, tanda yang tadi Bapak Ibu, nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Ini pertanyaan itu ya. Dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ada penelitiannya? Tentu ada. Banyak risetnya. Ketika hukuman diberikan hal yang positif, berarti ada yang negatif. Saya pun sebelumnya juga melakukan hal yang sama di sekolah kita. Saya suruh berdiri di depan tiang bendera, push up. Itu dulu. Kalau sekarang yang saya terapkan tidak itu lagi Bapak Ibu. Gambar yang 3 ini ternyata tidak memberi efek jera. Anak hanya takut. Lalu ketika dia tidak dengan guru yang sama, mungkin dia kembali ke sifat asalnya. Tapi coba kalau dalam bentuk positif. Membaca positif enggak Pak Ibu? Positif kan? Tapi biasanya anak malas membaca. Justru karena dia malas itu kita suruh dia harus membaca di hadapan kita. Nanti yang dia baca itu kita tanya, harus tanya. Kalau nggak bisa, tanya lagi. Nah, jadi karena dia malas membaca, dia tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Tapi positifnya apa? Saat dia membaca, dia dapat ilmu. Kemudian dia tidak dendam sama kita. Ada enggak kejadian Bapak Ibu di sekolah ini? Siswa itu mendendam sama kita. Kita lanjut aja. Ada enggak kira-kira Pak Ibu? Ada. Karena saat kita memberikan hukuman itu, kita terbawa emosional. Emosi kita. Jadi saat itu siswa memang menurut, dilakukannya apa yang kita perintahkan, tapi dalam hatinya ada rasa mendongkol. Nah, maka ada pilihannya, alternatifnya. Apa alternatifnya? Berikanlah hukuman itu dalam bentuk hal yang positif. Misalnya dia nyetor ayat, membaca surat pendek, membaca ayat kursi, dan segala macamnya. Yang ketiga, memberikan penghargaan karena layak kita mati ya. Apakah menurut Bapak Ibu, kita masih ranking Bu Mira? Masih pakai juara? Tidak lagi ya. Alhamdulillah sama lah dengan sekolah lain. Jadi reward itu Bapak Ibu, termasuk saya dulunya ketika di sekolah, Bu Pet tahu itu. Saya sering bawa makanan di kelas. Biar anak itu semangat belajar, saya kasih dia coklat. Di koperasi saya ambil coklat dengan uang sendiri. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, saya kasih coklat, kasih reward. Ternyata setelah saya pelajari modul 1.4 tentang paradigma seorang guru, ternyata itu tidak boleh. Memberikan siswa itu reward atau hadiah tidak boleh. Membuat dia juara 1, juara 2, juara 3 di rapor tidak boleh. Memberikan hadiah pada juara umum tidak boleh. Lalu apa dampak negatifnya? Mungkin ada yang beranggapan nanti dia tidak semangat lagi untuk jadi juara. Itulah kebiasaan yang harus kita kebiasakan. Jadi karena biasa kita selama ini dikasih hadiah, pergi dulu nanti dikasih hadiah, kerjakan ini nanti kasih reward, menjadi budaya dia, menjadi budaya yang negatif. Bekerja karena hadiah, belajar karena hadiah. Kita ingin menciptakan sebuah kebiasaan budaya baru di sekolah kita. Itu dalam implementasi kurikulum merdeka itu, hal-hal yang selama ini tidak bisa harus kita biasakan. Mungkin di awal-awal seperti kemarin, siswa banyak yang bertanya, nilai juara 1 juara 1, nilai juara 2, juara umum, tapi cuma nanti kami nyepak gitu ya kan. Nilai hadiah.
Itu yang harus kita biasakan terus. Lama kelamaan apa yang terjadi? Allah bisa karena biasa. Apa yang terjadi selanjutnya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini memang sudah diprogram oleh Kementerian. Perubahan implementasi kurikulum Merdeka ini bukan jangka waktu 5 tahun Bapak Ibu, tapi mungkin 10 tahun akan berubah paradigmanya. Jadi nanti kalau berganti menteri, berganti nak kebijakannya, bisa saja, tapi IKM tidak akan hilang. Yang ada hanyalah perbaikan-perbaikan. Apalagi kita segala penggerak, banyak sekali tugas kita membuat kebiasaan baru, budaya positif yang terbaru. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan ada sebuah nasihat dari Insinyur Soekarno. Karena tidak bisa lihat teksnya, kita dengarkan saja suaranya. Insinyur Soekarno melihat anak-anak itu saat dia di pengungsian, diungsikan ke Bengkulu, ke Papua, segala macamnya. Dia membuat sebuah puisi, dan puisi itu sangat relevan dengan kita sekarang. Mari kita dengarkan sama-sama. Aku berdiri di pantai Kelit, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Kelit itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang didengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, Bapak Ibu, itu pidato puisi Insinyur Soekarno. Dia menyampaikannya, kalau seandainya tadi ada layarnya, ada teksnya di sana. Ketika dia berdiri di pantai, dia melihat segerombolan anak-anak. Dan ternyata katanya dia tidak melihat anak Papua, tapi melihat Indonesia. Begitu banyaknya perbedaan. Untuk materi kita selanjutnya,
Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, ada posisi kontrol kita sebagai guru yaitu penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Dalam penjelasannya, kalau sebagai penghukum, ini masih paradigma lama. Seorang guru ditakuti karena dia sering menghukum, karena seringnya diancam. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini dia, alhamdulillah Bapak Ibu, namanya belajar ya, jadi hilang layarnya, hampir hilang pula konsepnya. Ini jujur itu Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada sebuah contoh kasus, nanti kita putarkan juga videonya, ada testimoninya kita ambil. Seorang siswa tertidur di saat jam pelajaran PPKN dengan Pak Rashid di kelas 85. Lalu saat dia tertidur, tentu seorang guru langsung timbul emosionalnya. Dimarahi anak tersebut. Dia tetap juga tidak mau bangun, dia tetap tidur dia di mejanya. Didekati, dilakukan cara pendekatan, tidak juga. Akhirnya apa dilakukan Pak Rashid? Dibawanya ke kantor, temui Walas. Ternyata Walasnya adalah saya sendiri. Apa yang dilakukan pada anak tersebut namanya Frengio. Nanti kita lihat videonya. Pertama, kita jangan menjadi penghukum. Bisa saja karena dia siswa, kita adalah guru. Bisa saja kita hukum dia, kita bentak, kita suruh memungut sampah, dan segala macamnya. Tapi tidak. Saya lakukan alternatif yang lain. Membuat rasa bersalah. Dengan kata-kata, pilihan kata-kata kita yang benar terhadap siswa, dia akan merasa bersalah sendiri. Frengio, itu yang saya katakan. Saya tanya dulu, apakah benar yang disampaikan Pak Rashid tadi? Frengio di kelas tidur? Benar Pak, katanya. Pertama, tidak ada rasa bersalah, sedikit rasa bersalah. Kemudian saya tanya lagi. Nah, setiap orang pasti punya salah. Saya buat dulu posisinya itu apa rasanya Bu Mira? Menguatkan identitas ya, menguatkan identitasnya, menstabilkan identitasnya. Kalau salah itu biasa, sering Bapak pun dulu sekolah juga sering melakukan kesalahan. Nah, jadi kemudian muncul rasa percaya dirinya. Kemudian yang kedua, baru kita masukkan kata-kata kita. Apa kamu nak kasihan sama Bapak, Pak Rashid yang payah menerangkan, sama orang tua yang payah memberikan, yang telah memberikan uang ke sekolah, memberikan segala macamnya. Mulai ada rasa bersalah dia. Nah, kemudian lama kelamaan dia menganggap kita sebagai teman. Dan seterusnya akan meningkat menjadi pemantau. Yang paling baik itu adalah manajerial. Saat kita berperan, guru berperan sebagai manajerial, itu tidak ada batasan lagi kita dengan siswa. Bukan karena kita memarahinya, bukan karena kita berikan hukuman dan segala macamnya. Bapak Ibu, kita lihat sebentar video testimoninya, karena ini memang harus ditayangkan gitu ya. Tapi video ini hanyalah reka adegan bagaimana saya juga berusaha mencoba gitu Bapak Ibu ya, menerapkan yang baik. Apa itu? Segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Apa kabar Tio? Alhamdulillah baik Pak. Karena Bapak berpulang. Sewaktu pelajaran dengan Pak Rashid, beliau tidak masuk apa yang tentu sekarang Bapak tanya, ini belajar Pak Ibu ya, Bapak Ibu banyak yang bagus caranya, tapi ini baru bisa saya lakukan. Karena tidak luas tugas di mana beliau itu
kita lanjutkan materinya ya, karena tidak kondusif. Ini akan saya ulang lagi nanti ya Pak Ibu. Jadi kira-kira langkahnya inilah yang telah coba saya lakukan selanjutnya. Terus ini pengertiannya sudah tadi, lanjut Pak. Karena slide-nya masih banyak itu. Keyakinan kelas, tunggu dulu. Oh, keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dulu namanya kesepakatan kelas. Nah, tadi sudah coba dipraktekkan oleh Bu Mira, itu sangat bagus sekali. Kita sekarang itu bukan lagi kesepakatan kelas namanya. Namanya keyakinan kelas. Mana yang lebih tinggi? Keyakinan kelas daripada kesepakatan kelas? Keyakinan kelas lah yang lebih tinggi. Dia lebih kepada abstrak. Tadi dicontohkan oleh Bu Mira. Kalau kesepakatan kelasnya dilarang mengganggu teman sedang belajar. Itu kalau kita konversikan ke keyakinan kelas, kalimatnya berubah menjadi menghormati orang lain. Jadi poinnya itu lebih pada bersifat abstrak. Atau misalnya contohnya tadi yang saya ingat, keyakinan kesepakatan kelas Bu Mira, dilarang berpacaran di kelas. Nah, itu kesepakatan kelasnya. Yang kita buat sekarang bukan kesepakatan kelas, tapi lebih pada keyakinan kelas. Kalimatnya harus kita buat ke yang positif. Apa kalimat positifnya? Menjaga ketertiban dan keamanan misalnya. Atau bertanggung jawab. Itu lagi bentuk poin-poinnya. Bukan lagi kalimat-kalimat dilarang mengganggu teman, atau terlambat tidak boleh 5 menit. Bukan itu lagi kalimatnya Bapak Ibu ya. Disiplin misalnya. Kata-kata yang lebih ringkas. Ini kapan kita buat? Ini sudah Bapak Ibu sudah saya yakin sudah melakukannya di awal semester inilah. Saat masuk kelas pertama kali. Ketika dia siswa baru, mungkin perlu kita kenalkan dulu apa bentuk keyakinan kelas itu. Bisa dibuatkan dalam bentuk kertas masing-masing, kita bagikan, nanti ditempel di papan tulis atau bentuk lainnya. Ini memang harus kita lakukan setiap di awal semester sebelum memulai sebuah pembelajaran baru. Buat dulu keyakinan kelas ini. Lanjut Pak. Cepat aja. Lanjut Pak, lanjut. Ini sudah tadi. Ini contohnya. Kalau Bu Mira itu yang tadi, kalau saya ini contohnya. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, harus ditandatangani oleh semua siswa dan juga walasnya. Dibuat dalam sebuah dokumen, nanti boleh di print, ditempelkan. Lanjut Pak. Ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kita baca saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Ini contoh peraturan itu. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya kalimatnya jadi tanggung jawab. Jadi tidak kita buatkan lagi mengembalikan buku harus pada tempatnya, tidak. Ada tanggung jawab. Begitupun sampai ke bawah. Lanjut Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itulah yang saya coba lakukan dengan Pak Rashid. Bagaimana menciptakan kondisi murid itu, dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan sadar sendiri. Lanjut Pak, lanjut Pak. Karena masih banyak itu. Terus ada segitiga restitusi. Nah inilah dia. Segitiga restitusi itu, yang pertama validasi tindakan yang salah. Saat siswa melakukan kesalahan, saya ada 2 contoh kasusnya. Satu tidak membuat PR, membuat tugas, lalu dia bolos. Ketika dia bolos itu, kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Apa kalimatnya? Mungkin bisa saja kalimatnya seperti ini. Kita panggil sebut nama anaknya. Atau siapa misalnya? Husin. Nah, Husin. Kita tanyakan kesalahannya, kita validasi tindakan, kemudian kita stabilkan identitas, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing, baru kemudian kita carikan solusinya. Terus apa Ibu? Di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jangan lupa, keyakinan kelas harus ditanyakan. Lanjut. Terus saja Pak. Karena waktu kita tinggal 2 menit lagi. Terus. Ini juga kita tadi ini. Lanjut Pak. Terima kasih. Itulah kira-kira materi yang singkat ini yang telah saya sampaikan. Tentu dari penampilan tadi, sebelum nanti ditutup dengan doa, saya butuh masukan atau umpan balik dari Bapak Ibu. Apa kelemahan kira-kira dari yang saya tampilkan? Ataupun kalau mau menyebutkan kelebihannya boleh. Tapi saya berharap banyaklah di kelemahannya. Saya minta pendapat dulu Bapak Ibu semuanya, atau masukannya. Karena setiap materi itu ya kita akan butuh umpan balik untuk perbaikan saya ke depannya. Atau kalau mau berpendapat disilahkan. Saya mohon ya Bapak Ibu, ada yang berikan tanggapannya. Kita mohon dulu dari ibu kita yang sudah senior, Bu Rida lah, berikan umpan baliknya. Silakan Bu. Apa tanggapannya yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari video tadi dari materi yang dipaparkan oleh Supriyadi tadi itu sudah sangat bagus sekali bagi kami karena sudah menambah dari kami yang mendengar materinya bisa memberikan tambahan ilmu kepada kami yang masih kurang sekali, sehingga sangat bagus sekali bagi kami dari aksi nyata. Sekian saja. Baik, Bu Rida, terima kasih banyak. Kita minta dulu masukan atau tanggapan satu lagi dari guru kita juga, Bu Susi lah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini dalam aksi nyata yang diberikan oleh Pak Supriyadi, selama mengikuti aksi nyata dari Pak Supriyadi ini, di sini kami bisa dapat belajar ya dari aksi nyata ini, karena sebelumnya membimbing anak ya, dalam membimbing anak belum apa Belum itu sempurna. Untung kedepannya dengan ada dengan aksi nyata ini supaya kedepannya lebih baik ya dalam menangani anak khususnya, karena sekolah kita sebagai sekolah penggerak juga, jadi terinspirasi dari video-video yang sudah diberikan oleh Pak Supriyadi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup Pak Ibu, mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangan di sana sini, dan terima kasih banyak pada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu moderator, Bu Ben. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Supriyadi yang telah memberikan materinya di hadapan kita bersama secara panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk membimbing anak didik kita ke depannya. Baik, sebelum kita tutup acara kita, baiknya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Metra Al-Fajri. Kepada Bapak, disilakan.
Baik, agar kita mendapatkan berkah dari acara ini, kita tutup acara ini dengan bacaan doa. Sama-sama kita baca doa dimulai dengan Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat hajat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina wa la rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Bapak Metra Al-Fajri yang telah membacakan doa bersama di hadapan kita. Dengan berakhirnya doa tersebut, berakhir pula lah acara desiminasi CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat yang disampaikan tadi oleh Bapak Supriyadi SPD. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.